semuanya? Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kalau semua dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa kita. Sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Terima kasih untuk saya. Oke, sepertinya ini ada teman kita yang nggak hadir ini ya. Ada berapa ini? Ada 2 orang ya. Di sini 1, di sini 1. Kenapa itu? Sakit siapa itu? Si Nabila ya? Nabila dan Azri. Ini apa ini keterangannya? Sakit ya? Iya, sakit ada sebabnya ya. Dan juga orang tuanya mempermisikan. Ya, semoga teman kita yang dua ini segera sembuh, semoga bisa bersama kita melaksanakan pembelajaran ya. Oke, jadi saya tetap mengingatkan kepada kita semua agar selalu menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya. Jadi tetap jaga kesehatan supaya tetap kuat, tetap fit, bisa melaksanakan pembelajaran tepat waktu. Kalau misalnya kita ya 2 kali dalam seminggu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, di mana materi hari ini adalah tentang alor, kita akan melaksanakan pretest, ya. Jadi sebelum pembelajaran ini dilaksanakan, kita laksanakan pretest, di mana pretest itu bertujuan untuk melihat seberapa ya kemampuan awalmu sebelum melaksanakan pembelajaran kita. Nah, sekarang waktunya membuka Android-nya, ambil Android-nya masing-masing. Ya. Oke, lihat di grup WA. Di situ sudah saya kirimkan link untuk pretest, link yang pertama. Oke? Ya. Silahkan dibuka dan dikerjakan 3 menit dari sekarang. Kerja sendiri. Oke, siap. Ya, kerjakan. Yang pertama ya. Tunggu ya. Silakan dikirim. Oke, sudah? Ya, berarti kalian semua sudah tahu berapa nilainya. Sekarang handphonenya disimpan di dalam tas. Simpan ke dalam tas. Simpan dulu, simpan. Simpan dulu. Ya, nanti kan. Oke. Simpan ke dalam tasnya. Simpan ke dalam tasnya.
Dan disimpan semua ke dalam tas. Sudah? Masih ada yang pegang-pegang saya lihat? Ya. Sudah? Oke, ya. Sekarang kasih perhatian ke saya semua. Jangan kayak gelisah ya. Oke, dengarkan saya. Kita buat kesepakatan dulu. Dalam pembelajaran ini, apa harapannya? Maunya hari ini pembelajaran bisa berjalan lancar. Kita semua harus tertib. Dan nanti di inti kita akan melaksanakan diskusi dan praktikum. Ya, saya harap semua harus aktif dan saling membantu di kelompoknya masing-masing. Nah, untuk diskusi dan praktikum di situ ada penilaian dari saya, ya, baik sikap maupun perilaku. Namanya kalau dia diskusi berarti semua harus aktif, ya, dengan teman kelompoknya, tidak dengan teman yang lain, gitu ya. Jadi saling bekerja sama. Apalagi di dalam praktikum saling bekerja sama. Ya, dalam diskusi dan praktikum harus bekerja sama. Jadi sikap dan juga psikomotornya, perilakunya di dalam diskusi dan praktikum nanti saya akan lihat. Makanya itu harus aktif semua. Bisa dipahami kesepakatan kita ya? Oke, bisa dipahami? Iya. Oke, sekarang kita mulailah pembelajaran kita. Ya, sekarang perhatikan di slide. Bisa lihat semuanya. Adapun materi, ya, materi kita hari ini yaitu tentang kalor dan perubahannya. Oke, nah perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar apa boleh? Ada air yang ya, ada air yang dipanaskan. Nah, saya mau tanya dulu. Bagaimana sih langkah-langkah memasak air? Coba satu orang dulu, siapa yang bisa? Oke, coba diulang. Ambil wadah, masukkan air, kompor, Iya. Jadi ambil dulu airnya kan gitu ya. Ambil dulu airnya, lalu masukkan ke dalam wadah. Setelah itu hidupkan kompornya, lalu letakkan air yang ada di dalam wadah tadi di atas api, gitu ya. Nah, itulah langkah-langkah memasak air. Nah, setelah beberapa saat kemudian, ya, bagaimana airnya? Iya, dia pasti mendidih kan gitu ya. Nah, dari proses memasak air itu kita bisa membedakan, ya, apa sih sebenarnya suhu dengan kalor, perbedaan antara suhu dengan kalor, gitu ya. Nah, kalau suhu pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, kan gitu ya. Nah, siapa yang ingat apa itu pengertian suhu? Iya, suhu itu adalah derajat atau tingkat panasnya suatu benda. Itulah suhu. Nah, dari proses memasak air, ya, kita mengetahui, coba perhatikan, ada dua benda, ya, yang saling bersentuhan. Berarti dari gambar itu kita lihat, ya, api, benda yang pertama, dan air. Oke, sekarang kita mau melihat tingkat panasnya. Bagaimana tingkat panas air jika dibanding dengan api? Kalau tingkat panasnya air, kalau dibanding dengan api bagaimana? Mana lebih? Api lebih tinggi jika dibanding dengan air. Jadi yang dimaksud dengan suhu itu adalah tingkat panasnya, tingkat panas api dengan air sebelum dipanaskan. Itulah yang disebut dia dengan suhu. Bagaimana dengan kalor? Nah, sekarang kalau perhatikan gambar. Dari gambar, ya, panas yang dari api dari bawah, ya, api tadi itu berarti mempunyai suhu yang tinggi jika dibanding dengan air, kan gitu ya. Panas yang dari api itu akan mengalir, kan gitu ya, akan mengalir ke air. Itulah yang disebut dengan kalor. Bisa dipahami?
Suhu tinggi tadi dari mana? Api. Dari api. Ke suhu yang rendah. Ke mana? Air. Ya, ke air. Itulah yang disebut dia dengan kalor. Tapi dengan catatan apabila kedua benda bersentuhan. Gitu ya. Kan bersentuhan dia apinya tadi dengan airnya. Maka terbentuklah yang kita katakan tadi yaitu kalor. Nah, berikutnya satuan kalor itu perlu kau ingat, satuan kalor itu adalah joule. Iya, 1 joule itu adalah 2,4 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi satuan kalor secara sistem internasional itu adalah joule. Dia disingkat dengan J. Oke, bisa juga ya diubah dalam satuan kalori itu biasanya pada makanan. Jadi satuan kalor itu bisa juga dalam bentuk kalori. Jadi bisa dikonversikan 1 joule itu sama dengan 2,4 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oke? Nah, 1 kalori itu ya. Nah, tadi itu kal itu singkatan dari kalori. Jadi kalau ada misalnya kal berarti itu kilokalori. Oke? 1 kalori itu adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, berikutnya ada tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kamu nanti bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor pada suatu benda dengan benar. Lalu yang kedua, kamu bisa menganalisis perubahan wujud zat saat dipanaskan dengan benar. Dan yang ketiga, kamu dapat mendeskripsikan hubungan kalor dengan wujud zat. Jadi tujuan pembelajaran yang 3 ini diharapkan bisa kamu capai setelah kita melakukan pembelajaran ini. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanya? Tidak. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Oke? Di sini ada gambar A dan ada gambar B. Gambar A itu adalah minyak sayur yang dipanaskan, sedangkan gambar B itu adalah air yang dipanaskan. Kan gitu ya? Nah, pernah semua masak air ya? Pernah nggak goreng ikan? Perempuan pasti pernah ya. Laki-laki mungkin pernah kerja? Nggak pernah ya. Intinya terus yang masak gitu ya. Siapa yang laki-laki yang 3 ini? Ada yang pernah masak atau menggoreng ikan? Wah, bagus ya. Jadi kalau laki-laki perempuan harus bisa masak juga ya. Oke, nanti si kerja juga bisa belajar dari kita masak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Ya, di sini ada proses ya memanaskan minyak sayur atau sama dengan minyak goreng ya dengan air. Timbul pertanyaan, kan begitu? Bagaimana kenaikan suhu ya dari 200 gram minyak sayur ya atau 200 gram minyak goreng dengan 200 gram minyak dengan 200 gram air itu jika diberikan kalor yang sama, bagaimana kenaikan suhu? Gimana sih kenaikan suhu untuk 200 gram? Berarti di atas minyak sayurnya banyaknya 200 gram, airnya juga 200 gram, kan gitu ya, sama banyaknya. Ya, bagaimana kenaikan suhunya? Kalau kita berikan kalor, tadi kan kalor sudah tahu ya. Apa itu kalor? Apa itu tadi kalor? Iya, jadi kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah, kan gitu ya. Nah, kalau kita berikan kalor antara minyak sayur 200 gram dengan air yang 200 gram, bagaimana kenaikan suhunya? Sama atau berbeda? Berbeda. Coba tulis infront menurutmu. Sama nggak kenaikan suhu 200 gram air dengan 200 gram minyak goreng jika kita panaskan, kita berikan kalor yang sama, bagaimana kenaikan suhunya? Sama atau berbeda? Berbeda.
lebih lama kalau dibanding dengan minyak goreng gitu ya. Mungkin itu sudah pernah dilakukan. Iya. Coba yang lain, ada yang mungkin memberikan tanggapan yang lain? Kalau menurut kelompok 1, bagaimana? Sama atau berbeda? Coba ya saya. Menurutmu, kau kan udah pernah masak tadi ya? Pernah kan masakan? Iya. Kalau menurutmu sama atau berbeda kenaikan suhunya? Oh, yang lain kawannya bisa membantu. Sama atau berbeda? Kalau Nazla? Berbeda ya? Kenapa? Alasannya? Alasannya? Gak usah takut. Saya kan enggak iya kan? Kenapa? Coba berikan alasan. Oke, masih mikir-mikir ya. Nah, jadi jawabannya tadi sudah dikatakan si Imrul tadi memang berbeda, Bu. Karena kalau air memang butuh waktu yang lebih lama jika dibanding minyak sayur apabila keduanya dipanaskan dengan kalori yang sama, gitu ya. Jadi itu jawaban disimpan, harus mau catat nanti, karena kita akan melakukan diskusi nanti, ya. Nah, berikutnya bagaimana kalori yang diperlukan? Pertanyaan berikutnya, ayo perhatikan ke depan. Ada pertanyaan berikutnya, bagaimana kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 70 derajat Celcius antara 200 gram air dengan 200 minyak sayur? 200 gram minyak sayur sama atau berbeda? Kalau kita mau masak keduanya tadi, masanya sama kan, itu sama-sama 200 gram kan, gitu ya, 200 gram. Lalu kita mau naikkan suhunya misalnya sampai 70 derajat Celcius, gitu ya, 70 derajat Celcius. Gimana kalori yang diperlukan? Sama atau berbeda? Sama-sama 70 derajat kan, gitu kan. Bagaimana kalori yang diperlukan? Beda atau sama? Yang beda. Coba kelompok 2 beda, kelompok 3 berbeda, kelompok 1 berbeda. Oke, iya. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan diskusi, kan gitu ya. Akan melakukan diskusi kelompok dan juga melakukan praktikum. Nah, untuk yang pertama silakan dibuka dulu semuanya LKPD yang sudah dibagikan. Oke, semua sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, sekarang kita buka LKPD 1. Perhatikan semua. Nah, di LKPD 1 sama itu gambarnya dengan yang ada di layar kita ini. Ada pemanasan minyak sayur dan ada pemanasan air. Oke, di sini ada beberapa soal pertanyaan yang harus kamu diskusikan, bersama dengan kelompokmu. Ya, ada 4 soal. Ini kamu diskusikan, bisa dibuka buku. Silakan dibuka bukunya masing-masing, ulangannya. Ya. Jadi di sini ada 4 soal. Soal yang pertama, coba perhatikan soal yang pertama. Apakah nama zat cair yang dipanaskan pada gambar A dan gambar B? Kamu sudah bisa jawab kan, gitu ya? Bisa? Oke. Kalau soal nomor 2, kamu saat memanaskan 200 gram air dan 200 gram minyak sayur atau minyak goreng, apakah energi kalori yang dibutuhkan sama? Nanti kamu jawab. Nah, jelaskan. Dan yang ketiga, apabila 150 gram air dan 300 gram air dipanaskan, manakah yang terlebih dahulu mengalami kenaikan suhu? Mengapa? Oke? Ya. Dan yang keempat, sebanyak 1 liter air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Ada juga air yang dipanaskan dari 20 menjadi 100 derajat Celcius. Nah, dari pernyataan tersebut, mana yang membutuhkan kalori lebih besar? Kamu tinggal jawab. Oke? Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Oke?
Oke. Ada 5 ya? Oh ya, sorry. 5 ya. Dan yang kelima, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor pada suatu? Jadi ada 5 ya yang harus kamu diskusikan bersama kawanmu ya, 10 menit dari sekarang. Oke, ini jam di sini Pak. Iya. Silakan jawab aja di LKPD yang ada, satu saja diisi. Satu saja diisi. Iya. Oke. Jadi satu orang yang menulis saja, udah. Dan jangan lupa tulis nama temannya. Ya. Terserah di belakang juga boleh ya. Di atas juga boleh. Oke. Ya. 10 menit dari sekarang. Gimana? Di belakang menurut kamu satu makan 200 gram air dan 100 gram minyak cepat jawab. Sama atau beda? Menurutmu beda katanya, jelaskan kenapa beda. Karena lebih lama memanaskan minyak sayur daripada memanaskan minyak sayur daripada air. Karena kalau air bisa sampai 10 menit, karena lebih lama. Kalau minyaknya 5 menit gitu aja. Beda karena lebih lama cepat 10 menit. Aku nomor 3 sayur karena Menjadi biru. jadi saya nomor 4 Sebanyak 1 liter air dipanaskan dengan berarti ini suhunya 20 sama. Ini berarti 70. Kembali 1 liter air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 70 dan yang panas berpani terlalu memanaskan pertanyaan garis manakah yang membutuhkan kalor lebih besar? yang membutuhkannya Yang membutuhkan kalor lebih besar berarti sebanyak 1 liter tunggu dulu sebanyak 1 liter air dipanaskan dari suhu 20 menjadi 70 dari kalau yang B dari 20 Celcius menjadi 100 yang membutuhkan telur kalor yang lebih besar yang mana? Bukannya 20 ke 70 atau 20 ke 100? kalau dibilang kalau pertanyaannya kalau misalnya kan manakah kalau ini nggak ada manakah kalor yang lebih besar dan di antara A dan B itu berarti tidak B ini berarti memang A ini kok tengoklah yang membutuhkan kalor lebih besar Allah jadi karena air lumayan Lebih cepat. dah Baca soalnya bagus ya. Nah, dua belum kan ada 3 kan?
Ya, bawahnya satu aja di satu KPD aja. Jangan lupa buat nama anggota kelompoknya. Oke, ada yang bertanya? Di nama ibu. Tadi ini Iya. memang tapi 159. Besarnya Berapa tadi? Dua. panas tinggal di Suhu. 200 gram air. 200 gram air. ini kata pasarnya tiga udah memang gak ada tiga banyak kali oh iya udah bener kok oh iya nggak apa iya bener oh iya banyak Suhu kan menjelaskan energi yang dibutuhkan kalori itu, bukan yang manakah yang apakah energi kalori dibutuhkan sama atau lagi ngerjain loh. Gua aja nih soalnya. Kalau aku bilang benda ini bukan benda. Benda itu. sekarang berapa? Misal 35 sama. Masih lihat. Ya, waktunya 3 menit lagi ya, Nak. Ya, kita tunggu kawan kita ya. Bikin nama kelompoknya dan kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Bikin kelompoknya dan namanya ya. Bikin dulu namanya.
tujuannya untuk menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada benda. Lihat alat bahan yang sudah tersedia di atas mejanya. Oke, buku-bukunya tolong disatukan dulu, dijauhkan ya. Oke, supaya tidak terganggu dalam proses praktikumnya nanti. Ya, ya. Saya akan berikan arahan sebentar mengenai praktikum yang akan kamu laksanakan. Sekalian diperhatikan mana LKPD-nya tadi. LKPD-nya kok disimpan? Kok cuma satu LKPD-nya tadi kan sudah ada. Karena disimpan di rumah. Oke? Ya, sekarang perhatikan. Di LKPD 2 sudah ada alat dan bahan dan sudah tersedia di meja masing-masing, kan gitu ya. Nah, langkah kerja. Langkah kerja di situ sudah ada beberapa langkah kerja, ada 7 langkah kerja. Yang pertama sekali nanti kamu masukkan kapur barus, ya, kapur barus ke dalam beaker gelas. Sudah tahu yang mana beaker gelas? Angkat beaker gelasnya masing-masing. Iya, bagus. Oke. Nanti yang pertama, langkah pertama kamu masukkan dulu kapur barus ke dalam. Dan setelah itu kamu akan memanaskan, ya, memanaskan dengan alat pemanas yang di bawah. Udah? Oke? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang saya mau tanya, di situ ada alat bahan namanya di situ kaki tiga. Yang mana itu kaki tiga? Angkat tangan kaki tiga masing-masing. Oke, bagus. Sudah tahu ya? Kelompok dua? Kelompok dua ada? Ya, iya. Satu ya. Nah, yang atasnya itu apa itu? Asas. Iya, berarti semuanya sudah tahu ya alat dan bahan. Nah, sekarang kamu lakukan sesuai dengan langkah kerja yang ada. Setelah itu amati, udah. Hasil pengamatanmu kamu tuliskan dengan kata-katamu di kotak yang sudah saya sediakan. Paham? Bisa kelompok dua? Bisa? Iya. Pengamatanmu kamu tuliskan di kotak ini. Setelah selesai kamu melakukan sesuai dengan langkah kerja yang 7 tadi, barulah kamu kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah sesuai dengan hasil pengamatanmu yang ada di dalam kotak. Bisa? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Mulai dari sekarang kurang lebih 15 menit kamu kerjakan praktikum. Ya. Oke, lalu kamu tinggal mengamati. Ada sisi bentar, Bu. Dipisahkan begini. Nah, ini udah. Sekarang kamu tinggal amati apa yang terjadi. Kamu tuliskan di dalam kotak. Apa yang terjadi? Perubahan. Kamu tinggal gambaran di situ dari amati. Amati dulu baru nanti Ini sampai mencair. iya, terus jawabannya nanti taruh di sini. Oh, ini simpan, keren ini. Keren ini. Sesuatu jangan dilihat teman-teman. Lihat apa yang kau lakukan. Setelah kamu amati, maka sampai masalah modifikasi dimasukkan tadi ke dalam Panas, Cok. nanti ini dimasukin ke situ. Udah weh, jangan masak kali. Lakukan secara perlahan supaya hasil tidak Lalu kamu tuliskan di dalam kotak yang ada di LKPD yang sudah saya sediakan. Apa yang terjadi? Coba kamu perhatikan apa yang terjadi di situ. Apanya yang cair? Tulis di dalam kotakmu itu tadi. Apa kau tulis di situ? Kapur. Iya, makanya kan kamu menulis loh. Apa ditulis? Apa yang kamu? Iya. terus Itulah yang ditulis. Makanya kita mengamati apa lagi, terus apa lagi. Nah, tunggu dulu. Terus ada apa itu? Amati dia teriak. Nah, apa itu? Ada apa itu di dalam itu? kemudian berubah warna kita aja. Kemudian berubah warna menjadi warna merah. Ini oranye, itu merah. Itu mana oranye ini merah. Kemudian berubah warna
Apa Kak? Apa yang menjadi uap itu tadi? Berubah warna menjadi warna merah. Kalau uap itu sama dengan kemarin kita bahas juga sudah. Udah. Baru Tadi juga apa? Berubah. orange. Iya, dengan kata-kata Cara ya, nggak usah takut, oke? Sudah ditulis belum? Sudah ditulis? Ya ditulis lah. apa namanya? Tengok ini. Iya, bagus. Panas ini. Udah, tolong hati-hati ya apa? Oh iya, saya dipakai maskernya karena uap itu udah bisa mengganggu pernapasan. Makanya kalau uapnya masih ada, jauhkan dari hidung masing-masing, jangan malah mendengar. Makanya di situ sudah saya buatkan catatan. Ya. Ikuti langkah kerjanya sudah sampai mana? Sampai ini buka ya. Kan bonus kan iya. Iya Mas, jadi bilang tadi mungkin enggak. Nanti kalau pegang ini nanti panas. Tapi tadi yang Mengembang pada kertas kan. suaranya itu ya. Nah, itu amati. Apa yang bisa kau amati? Apa itu namanya? Setelah kau matikan, kan itu tadi kan? Nah, setelah kau matikan, lalu ada di situ semacam apa namanya? Embun. Bukan embun. Uap. Apa itu? Uap. Kristal. Kristal. Oh. Kristal dia kan? Lihat. Enggak coba kau lihat. Kan nampak kayak mengkilat-kilat dia kan? Nampak enggak Nasra? Iya. Butiran-butiran seperti butiran Iya, kristal. setelah Seperti jadi hasil pengamatanmu itu kau tuliskan di sini. Oh, di sini, Bu. Iya, di catatanmu, pengamatanmu. Letakkan ya? Iya, letakkan. Pelan-pelan. Wow, ada kristal nama ini. Berkristal. Nah, ini. Setelah itu apa? Bawa bensin sekarang ya. Amati apa yang terjadi pada langkah kerja nomor 5. Apa perubahannya? Tapi ya belum. Samara. Apa perubahan itu lihat? Perubahannya. Warnanya kok jadi berkurang? Kristal. Putri, mengkristal tulisan kristal bukan mengembun, mengkristal. Terhirup oleh di hidung. Jangan didekatkan hidungnya. Ya. Mengkristal. Sudah pegang. Lalu Masukkan dalam wadah berisi air. Kapur barus. Kapur barus berubah menjadi apa ini? Apa yang mau dituliskan ini? Saya terkena api atau kalor. langsung ya. Udah, jangan langsung tas jangan. Kan udah ada nih. dari mana? Dari Berubah menjadi zat cair. dari Udah berubah menjadi
apakah yang memerlukan kalor? Ulangi. Bisa. Nah, menurut ini kamu bisa jawab pertanyaan. Ini ya. Gimana kelompok 3? Ya, kamu baru. Hah? Kristal itu namanya. Coba kalau mana tadi ini jadi kalau Oke, kalau sudah dapat hasil pengamatannya semua, waktunya menyelesaikan pertanyaan yang ada. Oke. Ya, sudah semua? Bagus. Pertanyaan nomor 1. Oke, yang memerlukan kalor, berarti memerlukan kalor berarti membagikan gitu kan? Yang mana sih itu tadi pertanyaan? Oke, boleh kalau baru itu boleh lah. Oke, karena kita dalam itu ya. Oke, sebutkan lagu dari kapal baru terus. Oke, nah jadi kawannya yang mau apa? Memberikan tanggapan atau menjawab. Terus
habis. Ya, lanjut lagi nomor. Ya, lanjut. Ya. Ya, nomor kelompok. Dari diskusi, dari ya, 3 menit lagi. Ya. Perubahan sudutnya dari mana ke mana? Iya. Iya, gambar. Misalnya dari mana ke mana tadi? Dari hasil ini kan kita cuma tahu gambar dari segi ke segi. Dari benda ini ke dari ini, dari benda ini ke dari ini. Oke, kalau sudah disimpan untuk alat-alat itu. Selesaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, ya, selesaikanlah. Ya, dengan kelompok 3 udah. Ya, 2 menit lagi. Tulisannya saja, Oke, ini kok pegang-pegang handphone. Disimpan dulu. Ya, nanti. Oke. Sudah.
buat aja keterangannya di atas bentuknya apa. Biar kita langsung presentasi. Boleh satu, boleh. Oke ya, udah. Sekarang waktunya kita presentasi dari hasil yang kamu dapatkan. Oke? Sudah tidak lagi berbicara-bicara lagi dengan temannya. Sekarang kita waktunya presentasi. Udah kelompok satu? Oke, lagi. Ya. Udah? Ya. Siapa duluan dari 3 kelompok yang mau presentase membacakan hasilnya? Oke, dari kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2, tolong duduk ya saya. Ya. Mendengarkan hasil yang diperoleh dari kelompok 1. Ya, silakan. Dari LKPD 1 dulu. Satu, apakah nama zat cairan yang dipanaskan pada gambar A dan gambar B? Pada gambar A terdapat zat minyak dan pada gambar B terdapat zat cair. Oke. Dua, menurut kamu saat memanaskan 200 gram air dan 200 gram minyak sayur, apakah energi kalori dibutuhkan sama? Jelaskan. Berbeda karena lebih lama memanaskan minyak sayur karena kalau memasak minyak sayur hanya membutuhkan 5 menit dan zat cair membutuhkan 10 menit lebih lama daripada minyak sayur. Yang mana lebih lama? Lebih lama minyak sayur, lebih lama air, memanaskan air. Lebih lama Memanaskan air. memanaskan air. Berarti kalau yang dibutuhkan apa? Berbeda atau sama tadi jawabannya? Beda. Oh iya, terus lanjut. Tiga, apabila 150 gram Yang air lain dan stop dulu Firza. Yang lain ini nggak mau mendengarkan. Udah ya saya. Udah. Bisa dilanjutkan? Oke, ya lanjutkan. apabila 150 gram air dan 300 gram air dipanaskan, manakah yang terlebih dahulu mengalami kenaikan suhu? Mengapa? 150 gram air karena 150 gram hanya membutuhkan beberapa menit dibanding dengan 300 gram air. Lanjut. A. Sebanyak 1 liter air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. B. Sebanyak 1 liter air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Dari pernyataan di atas, manakah yang membutuhkan kalori lebih besar? B. Sebanyak 1 liter air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Iya. 5. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalori pada suatu benda? Kalau untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhu benda akan semakin besar pula. Jika makin besar massa benda, kalori yang diperlukan untuk memanaskan suhu makin besar pula. Lanjut ke LKPD 2. LKPD 2-nya. Sekarang yang kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan hasil kerjanya. Ya. Apakah dia sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2 ya? Kelompok 1 dan kelompok 2 perhatikan hasil kerjamu. Lalu sesuaikan dengan hasil yang dibacakan oleh kelompok 3. Nanti kalau ada tanggapan boleh ditanggapi. Lanjut. 1. Kopi baru mencair dan mengeluarkan uap. 2. Kemudian berubah warna menjadi warna merah. 3. Setelah itu dari zat cair menjadi membubur lalu menjadi kristal. 1. Pada pengamatan langkah kerja 4 dan 6, perubahan wujud apa sajakah yang terjadi pada kaku baru tersebut? Karton yang berubah menjadi kristal karena penguapan tersebut dan perubahan zat cair menjadi
kelompok 1 dan 2 dari hasil kelompok 3? Ada? Oke, kalau tidak ada lanjut. Dari kelompok 1 2 yang mana dulu? Kelompok? Oke, kelompok 1 ya, bacakan hasil kerja. Ya, satu orang hanya membaca. Harus berani kita membaca ya. Massa dari air dan minyak adalah sama dan zat yang ditunjukkan oleh kedua pernyataan tersebut adalah sama. 3. Apabila 150 gram air dan 300 gram air dipanaskan, manakah yang terlebih dahulu mengalami kenaikan suhu? Mengapa? 150 gram air, karena 150 gram air masanya lebih rendah dari 300 gram air. 4. A. Sebanyak 1 liter air dipanaskan dari suhu 20 Celcius derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. B. Sebanyak 1 liter air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Dari pernyataan di atas, manakah yang membutuhkan kalori lebih besar? A. Karena suhu yang didapat oleh A lebih kecil daripada suhu B. 5. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalori pada suatu benda? Suhu yang dialami suatu benda meningkat. Ya, oke, itu LKPD 1. LKPD 2 yang terakhir. Ayo baca. Gantian, boleh gantian. Ya saya. Oke, ya. Boleh gantian, enggak apa-apa, hanya membaca. Oke. Oke, baca. Dari sini dulu. Buat. Dari Nomor 1. ya. Pada pengamatan langkah kerja 4 dan 6, perubahan wujud apa sajakah yang terjadi pada kapur barus tersebut? Ya. Kapur barus adalah benda padat yang menjadi cair saat terkena api atau kalor. Yang kedua, kapur barus yang mencair tadi dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air keran menjadi buku atau padat. 2. Perubahan wujud apakah yang memerlukan kalor? Perubahan wujud kapur barus menjadi cair atau padat menjadi cair. 3. Perubahan wujud apakah yang melepaskan kalor? Saat kapur barus yang mencair tadi menjadi beku karena terkena air dingin yang berada di wadah tersebut. Itu yang Kedua. kedua. Oke, terus habis? Iya. Sudah mendengar ya hasil kerja dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Oke, sekarang kita perhatikan kembali ke laptop. Oke, kembali ke laptop. Sekarang perhatikan ke depan semua, kasih perhatian sebentar. Iya. Nah, di sini ada pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Ya, kalor itu ya, kalor jika kita berikan pada benda, dia akan mengalami perubahan suhu. Ya. Jadi kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu. Oke, yang pertama, kalau untuk massa benda, semakin banyak massa suatu benda, semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Jadi sesuailah dia dengan soal yang nomor berapa? Nomor LKPD 1, nomor 3. Nomor 3. Sudah? Nomor 3. Untuk massa, kan gitu ya. Semakin banyak massa suatu benda, semakin besar kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Jadi kalau makin banyak bendanya atau masanya, kalau makin banyak air yang mau kita masak, ya, berarti kalori yang dibutuhkan akan semakin besar. Jadi kurang tepat yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi. Bisa dipahami ya kelompok 1 ya? Bisa? Kelompok 1? Oke. Nah, berikutnya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda itu sebanding dengan massa benda itu. Jadi sesuai dengan tadi yang saya bilang tadi, kalau massanya
1 kilogram zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalau jenis, tadi kan kita cerita tentang diskusi kalian, yaitu minyak sayur yang dipanaskan, ya, yang masanya sama dengan air. Ternyata kalau dipanaskan, bagaimana? Kalau dipanaskan, mana duluan yang mengalami kenaikan suhu, atau mana duluan yang panas? Minyak sayur kan gitu kan? Itu kenapa seperti itu? Kenapa? Mengapa minyak sayur jika kita panaskan sama-sama dengan air yang masanya sama, ternyata minyak sayur duluan yang panas? Itu diakibatkan karena adanya kalor jenis benda tersebut. Kalor jenis bendanya itu berbeda. Minyak sayur dengan minyak sayur dengan air, kalor jenisnya berbeda. Kalor jenis minyak sayur itu lebih kecil daripada air. Kalau minyak sayur, kalor jenisnya 2200. Ya, kalau dia air 4200. Jadi lebih kecil sehingga menyebabkan lebih cepat naik suhunya. Oke, Firja? Iya, itu dia. Oke, selanjutnya. Nah, inilah wujud perubahan wujud zat. Nah, tadi kalau kita berikan kalor, dia akan mengalami perubahan suhu. Selain mengalami perubahan suhu, ya, dia akan mengalami perubahan wujud. Nah, kita ketahui ada 3 wujud zat. Ada padat, ada cair, ada gas. Inilah prosesnya. Seperti yang kau lakukan pada praktikum tadi, kapur barus yang wujudnya padat. Ya, setelah kau berikan kalor, ya, kau berikan kalor, maka dia akan mengalami perubahan, kan gitu kan, perubahan wujud. Wujud apa saja itu? Oke, kita perhatikan. Padat, setelah kau panaskan, dia akan berubah menjadi cair. Itulah yang disebut dia dengan mencair atau melebur. Dari padat ke cair, lihat panahnya. Lalu selain dari padat menjadi cair, kamu kau perhatikan tadi ada uap kan? Ada uap. Itu dari padat menjadi gas. Iya, itulah yang disebut dia dengan menyulim. Ya, setelah itu dari cair menjadi gas, sudah cair dia, ada juga uap. Jadi yang bersamaan dari padat menjadi gas dengan cair menjadi gas, seperti dia nampak secara bersamaan. Tetapi ada 2 perubahan wujud yang terjadi di situ. Cair menjadi gas, itulah yang disebut dengan menguap. Iya. Lalu satu lagi, ini cerita kristal, karena senang kali tadi saya, Bu ada nampak ini kok kayak kristal gini Bu. Oh ini ya, langsung gitu dia tadi. Nah itu dia Yesaya perhatikan, itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Iya, dari gas menjadi padat. Jadi dari proses praktikum kalian itu ada 5 perubahan wujud yang terjadi. Hanya yang tidak ada apa? Dari gas menjadi cair. Apa itu namanya dari gas menjadi cair? Dari gas menjadi cair dengan apa panasnya? Iya, mengembun. Betul nggak? Nah, kalau mengembun dari proses ini apa tadi nih? Kapur barus ini itu nggak ada, nggak nampak. Yang nggak nampak itu proses dari gas menjadi cair. Biasanya itu kita lihat dari mana? Coba. Kalau pagi-pagi, pernah nggak pagi-pagi kita keluar, lalu kita misalnya jalan di rumput, ya, nampak apa? Ya, ada air ya, itulah embun. Iya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, bagus. Nah, selanjutnya tentang perubahan wujud tadi. Ada yang perubahan wujud yang memerlukan kalor dan ada juga yang melepaskan kalor. Kalau dia memerlukan kalor, yang mau bikin kan dia, ya kan, kapur barus yang wujudnya padat berubah menjadi cair, itulah yang disebut dengan melebur atau mencair. Dari wujud cair menjadi gas itu juga perlu kalor kan gitu ya? Enggak, itu tadi ya. Nah, itulah yang disebut dia dengan menguap, dan satu lagi dari padat menjadi gas, itulah menyulim. Jadi ada 3 perubahan wujud yang memerlukan kalor, itulah bagian atas. Ya. Lalu yang bagian bawah perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Jadi melepaskan kalor itu ada 3, yaitu yang pertama adalah membeku, itulah tadi yang kau dinginkan. Di sini kan kalau kau dinginkan tadi perlu kalor enggak? Enggak. Ya kalau kita ini namanya enggak perlu kalor namanya.
konstelasi. Oke, nanti jangan lupa dicuci tangannya ya. Nah, mengkristal itulah dari perubahan wujud gas menjadi padat. Dan satu lagi pengumpul, itu tadi yang saya bilang tadi, bahwasanya dalam proses partikel kita ini nggak nampak terjadi penumbuhannya. Jadi yang itu bisa kita lihat di pagi hari. Ya, misalnya di balik daun-daun atau rumput-rumput nampak lampu. Itulah proses yang melepaskan kalor, yaitu perubahan gas menjadi cair. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Iya. Bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini? Udah diskusi, udah praktikum, gimana perasaannya? Hah? Iya, satu orang dulu bisa kalau dulu anak dulu. Ya, terus gimana perasaanmu? Sedih? Oh, senang. Oh iya, senang. Terus? Apa? Iya, artinya dapat pengetahuan tambahan ya, ini ya. Seringan belajar di rumah ya kan? Ya, oke lah, saya rasa pembelajaran kita cukup sekian ya. Sebelum kita tutup, kita akan adakan post test sekarang. Untuk semua bukunya hanya satu LKPD yang sudah terisi, itu yang akan dikumpulkan. Yang lainnya silahkan masukkan ke dalam tas. LKPD yang sudah terisi, belum pulang ya nak ya? Oke, simpan semua bukunya, ya, simpan semua bukunya. Ambil handphonenya, kita lakukan post test. Lihat link yang terakhir, ada 2 link tadi ya. Link yang terakhir buka, kerjakan. Oke, kenapa? Buat handphonenya. Nah ini, kan kemarin sudah ibu bilang harus disediakan. Oke lah, kamu pakai yang ini aja. Nah, oke. Yang lainnya simpan semua, simpan semua. Oke? Oke, itu soalnya sengaja saya sediakan, mana tahu ini rupanya kejadian si saya nanti. Ya, disimpan semua bukunya, semua disimpan di bukunya. Ya, jangan ada lagi. Cepat disimpan. Yang terakhir. Ya, baru yang terakhir. Ini yang terakhir sudah bisa dikerjakan. Oke? Malah sama. Sama. Sengaja ibu tambah ya. Ini mana tahu ada yang nggak bisa buka, ternyata bukan nggak bisa buka, tapi karena habis baterai. Ya, kerjakan saja. Iya, masukkan langsung aja, kalau sudah kirim langsung. Nanti saya lihat sendiri nanti itu saya diskusinya ya. Ya, nanti saya akan bisa masukkan ini. Ya, nanti itu dikumpulkan ke saya ya, ini saya.
Sudah kirim semua? Sudah? Oke. Bilang 100 nanti saya lihat skripsi saya betul nggak ya 100. Kan begini. Ya kan? Oke. Oke, kalau sudah silakan dikirim, tutup semua handphonenya, sudah matikan handphonenya, masukkan ke dalam tas, kita akan tutup pembelajaran kita. Oke? Ya, dibaca-baca ya. Oke. Ya, sudah. Ini baru kedua. Sudah? Sudah semua? Oke, ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan bab yang baru ya, materi yang baru, yaitu tentang. Jadi kita tutup pembelajaran kita. Silakan untuk memimpin doa. Doanya ya saya. Sudah semua bersedia? Ya. Ya, kita berdoa sebelum kita mulai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, Halo. sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk partisipasi semuanya. Ya, selamat Pak. Selamat pagi.